Halo anak-anak, selamat ya sudah jadi anak kelas 2. Kalian hebat. Hari ini kita akan kembali belajar TIK. Masih tetap belajar bersama dengan Mr. Steven. Hari-hari ini pasti terasa tidak seperti biasanya ya. Kita belajar di sekolah. Sudah beberapa bulan ini kita hanya belajar di rumah, tidak bisa bertemu dengan teman-teman dan juga guru-guru di sekolah. Tapi harus tetap semangat ya belajarnya di rumah. Oke? Oke, kita mulai pelajaran kita ya. Hari ini kita akan langsung memulai dari bab 1. Bagi yang punya buku paket TIK kelas 2, bisa dibuka buku paketnya, dibaca-baca bab 1. Di buku paket TIK ada banyak penjelasan dan juga gambar-gambar yang berbeda dari yang Mister akan jelaskan hari ini. Bagi yang belum punya buku paket TIK kelas 2, tidak apa-apa. Kalian bisa mengikuti penjelasan di video ini, bisa kalian dengarkan berulang-ulang sampai kalian paham dan mengingatnya dengan baik. Yuk, kita langsung mulai. Di dalam bab 1 ini diberi tema mengenal lingkungan belajar, teknologi informasi dan komunikasi. Di sini nanti kita akan membahas banyak hal mengenai lingkungan belajar TIK yang baik untuk kesehatan dan aman dan juga nyaman. Kita mulai dari yang pertama. Bagian A, mengenal lingkungan belajar yang sehat. Lingkungan belajar yang sehat dalam kita belajar TIK sebenarnya sama dengan lingkungan belajar kita sehari-hari. Namun ada beberapa hal yang berbeda dan perlu kita perhatikan. Lingkungan belajar yang sehat memiliki satu, ruangan yang bersih. Ruangan tempat kita belajar sebaiknya kita jaga tetap bersih. Jika ruangan kita bersih, kita akan merasa nyaman saat belajar. Nah, jika kita nyaman, belajar akan terasa lebih menyenangkan dan kita juga bisa lebih fokus saat belajar. Lain halnya jika ruangan belajar kita kotor, apalagi bau, pasti kita tidak nyaman saat belajar. Yang kedua, saluran udara yang baik dan bersih. Ruangan belajar kita harus memiliki saluran udara. Nah, saluran udaranya harus baik dan bersih. Jika tidak bersih, berarti udara yang kita hirup juga nggak bersih dong. Maka dari itu, kita perlu perhatikan saluran udara di ruangan kita. Contoh saluran udara adalah jendela. Ada banyak macam jendela, yang penting adalah jendelanya bersih. Saat pagi hari, kita bisa membuka jendela kita agar udara segar bisa masuk ke ruangan kita. Tapi kalau malam hari, bisa kita tutup supaya tidak kedinginan. Nah, jika kita perhatikan, ruangan belajar TIK kita di sekolah, yaitu lab komputer, semua jendelanya tertutup rapat dan tidak pernah dibuka. Bukan berarti lab komputer di sekolah tidak memiliki saluran udara yang baik dan bersih. Nah, hal ini dikarenakan di lab komputer kita di sekolah menggunakan AC agar udara sejuk dari AC tetap terjaga, maka ruangan tidak ada jendela yang terbuka. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kakak kelas kalian saat mereka kelas 2, saat mereka belajar hal ini. Kenapa kok harus pakai AC? Nah, hal ini disebabkan karena di ruangan komputer memiliki banyak komputer, dan komputer-komputer tersebut menimbulkan hawa panas saat bekerja. Jika ruangan komputer tidak memiliki AC, maka ruangan akan terasa sangat panas. Nah, itu yang kedua, saluran udara yang baik dan bersih. Lalu yang ketiga, penerangan yang cukup. Nah, ini perlu kita perhatikan baik-baik, karena ini berhubungan dengan kesehatan mata kita yang terutama. Ruangan belajar yang sehat sebaiknya memiliki penerangan yang cukup. Cukup berarti tidak terlalu terang, juga tidak gelap atau kurang terang atau remang-remang. Jika ruangan kita kurang terang
atau terlalu terang, mata kita akan merasa tidak nyaman saat belajar. Selain itu, penerangan ruangan yang tidak baik dapat menyebabkan mata kita menjadi tidak sehat atau bisa juga jadi rusak. Oke, jadi itu semua tiga hal yang perlu kita perhatikan dari lingkungan belajar yang sehat. Saya harap kalian sudah cukup mengerti ya sekarang ya. Kita akan lanjut di bagian yang B, yaitu cara duduk yang benar. Kita akan perhatikan poin-poinnya dari cara duduk yang benar itu seperti apa saja. Berikut ini adalah poin-poin dari cara duduk yang benar. Yang pertama, punggung tegak. Kalian bisa perhatikan di gambar. Posisi punggung yang baik saat kita duduk maupun berdiri adalah posisi tegak. Usahakan juga kita bersandar dengan baik saat duduk di kursi yang memiliki sandaran. Posisi punggung tegak membantu agar punggung kita tidak cepat lelah dan juga tidak bungkuk. Yang kedua, letak paha dan lengan harus sejajar. Kenapa kok harus sejajar? Posisi duduk ini membantu kita agar tidak cepat lelah saat belajar. Kita bisa coba masing-masing di rumah. Saat ini, coba kita praktekkan posisi duduk yang sejajar seperti yang ada di gambar. Oke, kita bisa coba hal ini sampai video pembelajaran ini selesai. Jika kita sudah terbiasa dengan cara duduk seperti ini, kita bisa belajar dengan lebih baik. Kita lanjut di bagian yang ketiga, pergelangan tangan lurus dan sejajar. Yang dimaksud dengan pergelangan tangan lurus dan sejajar adalah seperti di gambar, kita bisa perhatikan yang di atas meja. Jadi posisi kita saat menggunakan keyboard adalah seperti yang ada di gambar. Posisi ini juga untuk menjaga agar tangan kita tidak cepat lelah dibandingkan posisi yang kurang baik lainnya. Jika kita menggunakan keyboard dengan posisi tangan yang tidak sejajar seperti ini, kalian akan merasa cepat lelah dan juga kadang tangan kita bisa juga terasa sakit di sendi-sendinya itu. Selain pergelangan tangan yang sejajar, letak tangan kita, posisi tangannya, itu juga harus sejajar dengan keyboard. Hampir sama dengan nomor 3, hanya saja di sini yang dimaksud adalah posisi keseluruhan tangan. Itu, jadi keseluruhan tangannya berada di posisi yang relatif sejajar dengan keyboard. Jadi kalau kita letakkan lengan kita juga di atas meja, atau kalau meja kita kecil, juga kita bisa letakkan tangan itu sejajar dengan keyboardnya. Hal ini untuk menghindarkan dari tangan-tangan yang kaku karena harus menahan beban dari tangan kita saat kita mengetik. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan berkenaan dengan cara duduk yang baik dan benar. Kita lanjut ke bagian yang C, yaitu mengatur jarak dengan monitor. Penting bagi kita untuk mengatur jarak dengan monitor agar mata kita tidak sakit atau rusak. Poin yang pertama, mata sejajar dengan monitor. Mata sebaiknya berada di ketinggian yang sama dengan monitor. Jangan terlalu tinggi dan juga jangan terlalu rendah. Yang kedua, jarak mata dengan monitor sejauh lengan. Jarak mata dengan monitor yang baik kira-kira sejauh lengan atau kurang lebih 30 cm. Acuan ini digunakan untuk monitor yang memiliki ukuran sekitar 14-17 in, yang kecil, seperti layar monitor di laptop. Yang ketiga, jangan melihat terlalu dekat ke monitor. Hampir sama seperti yang poin kedua, jarak mata dengan monitor yang terlalu dekat dapat merusak mata, karena monitor mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Maka itu kita perlu jaga jarak. Kita juga perlu menyesuaikan jarak mata kita ke monitor sesuai dengan ukuran monitor yang kita lihat. Semakin besar monitornya, maka kita harus semakin jauh dari monitor tersebut. Oke, jadi itu semua
penjelasan mengenai mengatur jarak dengan monitor. Kita perlu memperhatikan jarak mata kita dengan monitor supaya tidak sakit, juga tidak rusak. Supaya nggak perlu pakai kacamata yang belum pakai kacamata. Yang pakai kacamata supaya nggak tambah tebal kacamatanya. Yang selanjutnya adalah bagian D, mengatur waktu dalam menggunakan komputer. Yang pertama, menggunakan komputer tidak boleh terlalu lama. Ya, kalian harus mengatur waktu, jadi tidak boleh menggunakan komputer terlalu lama. Ingat, ada hal lain yang juga kita perlu untuk kerjakan atau kita lakukan. Yang kedua, menggerakkan badan ketika badan mulai terasa kaku atau lelah. Duduk terlalu lama di depan komputer akan membuat badan kita kaku. Maka kita perlu menggerakkan badan kita supaya tidak kaku. Dan yang ketiga, kita perlu beristirahat yang cukup. Yang terakhir ini sangat penting untuk kita perhatikan. Jangan lupa untuk beristirahat yang cukup, agar kalian dapat melakukan aktivitas selanjutnya dengan baik dan fokus. Juga istirahat yang cukup membantu kita untuk menjaga tubuh kita tetap sehat dan prima. Oke, ini pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar. Juga kita perhatikan hal-hal yang kita pelajari hari ini. Bukan hanya saat pelajaran TIK, tetapi juga untuk pelajaran lainnya juga. Oke, itu semua pelajaran kita dari bab 1 di buku TIK. Kalian bisa ulang-ulang kalau kalian kurang mengerti. Kemudian kalian juga bisa bertanya pada saat nanti sesi tanya jawab. Lalu ada tugas untuk kalian hari ini adalah mengingat kembali poin-poin penting dari bab 1 di bagian A dan B. Jadi bagian A dan B saja untuk hari ini. Diingat, dihafalkan, dan dilakukan ya. Karena jika kita hanya mengingat saja tanpa dilakukan, maka itu akan cepat lupa kita. Tugasnya kita tidak perlu dikumpulkan, tetapi kalian harus tetap melakukannya dengan sungguh-sungguh, karena ini untuk kebaikan kalian sendiri. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Bye-bye.